Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang berjudul Mantan Biarawati Mengguncang Kekristenan. Kok gini? Kita akan langsung aja tonton videonya, habis itu akan kita komentar guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang nenek-nenek, entah ini neneknya siapa, kok bisa lepas ya. Kemudian dia ngomong ngalor ngidul, ngaco. Ini gini guys ya. Katanya ajaran kasih, ya. Kristen tuh ajaran kasih, tapi kok ngomongnya begini. Tampar pipi kanan, ya, kasih juga pipi kirimu. Dia belum ditampar pipi kanannya, ya, bahkan dia belum kasih pipi kirinya, bahkan belum ditampar juga, tapi dia sudah nampar orang guys. Nah, itu logikanya. Dia mengatakan bahwa ini siapa, ini kok lepas gini, itu seakan-akan seperti hewan peliharaan gitu guys. Karena hanya hewan peliharaan yang dipasung, hewan peliharaan yang diikat gitu, yang dikurung kan. Sehingga kalau lepas berarti lepas dari kandang gitu. Ini kasar sekali gitu kan. Apalagi diucapkan kepada seorang wanita, nenek gitu kan. Dan itu wanita itu adalah apa namanya, sama kayak ibu kita gitu kan, wanita melahirkan kita gitu kan. Wanita tuh mulia guys ya. Kita dalam Islam tuh dijadikan untuk menghormati wanita ya, menghormati wanita ya, apalagi yang sudah lebih tua dari kita, daripada kita gitu kan. Bahkan kita tuh siapa yang harus kita prioritaskan lebih dahulu, itu adalah ibu baru ayah gitu kan. Nah, jadi di ini saya prihatin dengan orang-orang Kristen ini guys. Ngakunya ajaran kasih, tapi kok kelakuannya kok tidak menunjukkan itu gitu loh, ya kan? Ini aneh sekali guys, aneh sekali. Jadi apakah itu hanya sekedar dogma, itu sekedar hiasan atau bagaimana gitu kan? Pada prakteknya kita lihat itu jauh panggang dari api. Seorang di Juli yang dia nggak tahu ya, mungkin dia pendeta juga, itu kelakuannya seperti itu gitu loh, ya kan? Ini aneh sekali guys, benar kan aneh gitu kan. Dia ini katanya sih mualaf, kemudian mantan misionaris, dan mulailah dia berbual-bual gitu ya mulutnya ya. Jadi dia tampil seolah-olah sebagai Sebenarnya bukan apa ya, ini hanya berbeda keyakinan, beda dengan berbual. Jadi kalau ada orang yang berbeda keyakinan dengan Anda, jangan Anda katakan berbual, jangan. Ya, saya tidak pernah menggunakan istilah ketika mereka ngomong itu berbual, nggak pernah. Atau berbual nggak pernah. Saya katakan bahwa salah gitu. Jadi beda loh, benar dengan salah dengan berbual tuh beda. Ya, misalnya gini, contoh, apa ya? Kita beda keyakinan. Jadi selain Islam, saya yakin itu salah. Nah, itu memang benar, fakta. Gak mungkin seorang beriman itu mengatakan itu benar, karena mungkin pasti salah. Kalau benar tentu dia tidak mungkin beragama beriman, nggak mungkin dia beriman. Pasti dia akan bebas gitu kan. Di Kristen oke, di Hindu oke, di Buddha oke, kan tidak, karena dia ngaku itu salah lah, makanya itu fakta. Menurut iman dia, maka dia beragama Islam gitu. Mungkin dengan sudah kita beragama lain juga seperti itu. Jadi yang tepat tuh benar salah gitu, bukan berbual. Berbual ini adalah kata-kata yang apa ya, yang negatif guys. Jadi jangan karena beda keyakinan lalu tuduh orang itu berbual, berbohong, apalah gitu kan. Itu nggak baik. Apalagi ini ajaran kasih gitu kan. Masa kok penuh fitnah di dalamnya gitu, ya kan? sebagai mantan ahli Alkitab ketika dia jadi Kristen. Tapi sebenarnya dia ini orang yang tidak tahu apa-apa. Biasalah ya, mualaf itu kalau nggak tahu apa-apa, ini berlebihan loh. Orang tahu itu beda dengan orang nggak tahu apa-apa. Bahkan kalau dia tahu sedikit tuh nggak bisa dikatakan nggak tahu apa-apa. Ngerti nggak? Orang nggak tahu apa-apa tuh misalnya gini, contoh, saya tidak pernah gini. Saya misalnya kayak tentang Kristen misalnya, ini gampang ya kan. Bisa kita tahu aja Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen, itu berarti kita tahu, walaupun sedikit, walaupun cuma tahu itu saja. Nggak bisa dikatakan tidak tahu apa-apa, beda. Kecuali kalau kita nggak tahu sama sekali, kita nggak tahu bahwa orang Kristen menggunakan Yesus, kita nggak tahu bahwa mereka tuh dogmanya adalah
ditebus dosanya. Kita nggak tahu kalau mereka tuh ibadah di gereja. Itu baru nggak tahu apa-apa. Tapi kalau tahu saja satu saja poin, itu sudah tahu walaupun sedikit. Jadi ini memang suka menihilkan sesuatu. Orang yang ibu ini tentu, nenek ini tentu tahu banyak gitu kan, bukan tahu segalanya Tuhan. Jadi kenapa ya? Dia tuh suka mendegradasikan sesuatu sehingga nol gitu. Yang ada nilainya, kalau nenek ini ya, nilainya tuh saya yakin di atas 7 gitu. Ya kan? Karena mualaf itu rata-rata dia setuju, guys. Rata-rata ya. Karena mereka tuh awal mualaf tuh adalah dari hasil berpikir kritis. Mereka tidak saja begitu saja mempercayai dogma, menentang dogma, tapi mereka mempertanyakan dogma itu. Itulah awal dari kepintaran manusia itulah ketika dia itu kepo, dia ingin tahu, dia mempertanyakan segala sesuatu dan tidak hanya menerima itu saja. Itulah awal dari kecerdasan seperti itu, guys. Jadi orang cerdas itu begitu. Jadi bedanya dengan di Yuli adalah, dan orang-orang Kristen lainnya adalah seperti apologet yang sering kita bahas itu, mau Luis Prasetyo, mau Kilpahit, mau Tamparagi, mau Andre Tunggal, itu mereka tuh tidak mempertanyakan dogma sama sekali. Ya, memang sama sekali tidak mempertanyakan. Buktinya ada narasi-narasi argumentasi itu mereka tidak satu pun mereka benarkan. Itu masalahnya. Satu pun tidak pernah mereka benarkan, guys. Saya membenarkan ayat Alkitab, saya benarkan kalau memang benar gitu. Kalau mereka memang betul-betul semuanya mereka tolak gitu. Ya, yang benar pun, yang pasti benar ya, yang disepakati bersama itu mereka tolak gitu. Itu masalahnya di situ, guys. Betul-betul berpegang pada dogma, ya, betul-betul tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau mempertanyakan dogma sama sekali. Pokoknya dogmanya bilang gini harus begini. Itu masalah di situ, guys. Seperti ini takutnya lo ya, nggak laku di pasaran. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ini bukan masalah laku atau nggak laku di pasaran. Ini masalah dari namanya adalah dakwah. Dakwah itu ketika seorang berdakwah, dia tidak memikirkan laku apa di pasaran. Yang penting dia tugasnya hanya menyampaikan. Contoh, seperti misalnya para nabi. Ada nabi itu yang tidak punya pengikut. Ada. Bahkan Nabi Nuh itu ya, tidak ada yang mendengarkan dia, guys. Keluarganya pun tidak mendengarkan dia, gitu. Hanya sedikit orang mungkin ya yang ikut di kapalnya itu. Tapi itulah dakwah. Kita sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan nilai di mata Tuhan, di mata Allah, ya. Dan kita tidak perlu di mata manusia, tidak perlu. Ya, yang penting mata Allah. Kita berdakwah nih karena Allah, bukan karena manusia. Allah perintahkan kita untuk berdakwah dan itu sudah ada nilainya, gitu kan. Yang dari manusia itu hanya bonus, guys. Hanya bonus yang sebenarnya bukan sesuatu yang begitu penting tuh kan. Sama-sama melihat video berikut ini. Tahu di Indonesia dirubah. Buku terakhir di dalam Perjanjian Lama diganti namanya. Hebat Kristen di Indonesia, punya otoritas luar biasa mengganti-ganti nama buku dalam Bible. Jadinya Maleaki. Padahal di dalam bahasa aslinya, atau ambillah bahasa orang Ibrani, Hebrew, itu Malachi. Dirubah oleh LAI ketika sudah serah terima dari orang Belanda, mulai diambil alih, take it over by Indonesian people 1954. Pertama kali penerjemahan oleh lembaga LAI 1954. Digantinya apa? Maleaki. Tahun itu tidak ada Allah, tidak ada Roh Kudus di dalam Bible Melayu. Nggak ada. Baru setelah itu, ingat, terutama ketika kocoran dana dari, saya tahu ini, siapa pengusaha kaya raya? Riyadi, keluarga Riyadi. Ada di dalamnya James Riyadi. Ketika ia mengocorkan, ya namanya dia tentu ingin menyumbang, maka dana itu dipakailah untuk meriset, melakukan riset luar biasa, membuat keputusan masuk Roh Kudus. Sebelum itu nggak ada Roh Kudus di dalam Bible Indonesia atau Bible Melayu. Jadi ngomong sejarah Bible, baik yang internasional maupun yang Indonesia, alhamdulillah saya dalam kepala, saya periset dari tahun 2018 sampai sekarang. Makanya saya punya banyak Bible di rumah saya. Baginda Nabi Yesus, Baginda Yesus rasanya Aramaik. Kalau misalnya seorang
eh, Muslim atau mualaf itu mengkoleksi banyak Bible tuh hal yang tidak terlalu aneh guys. Karena banyak kita lihat buktinya. Contoh Doditan, yang lainnya juga gitu kan. Karena memang gini, karena bagi mereka mengoleksi Bible itu adalah sesuatu hal yang untuk membuktikan bagi mereka bahwa ada banyak perbedaan versi, ada berbagai perbedaan terjemahan yang dulunya ada, sekarang nggak ada, yang berubah-ubah gitu kan. Contoh kata Tuhan menjadi kata Tuhan, itu pada fatal loh guys. Tuhan itu di Tuhan itu fatal. Kenapa? Karena Tuhan, kalau Tuhan udah apa? Udah pasti Tuhan. Tapi Tuhan belum itu Tuhan. Karena Tuhan itu ada banyak. Ada Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan Yuli gitu kan. Tuhan apa lagi? Tuhan Budi, banyak Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak ada. Banyak, dia cuma satu. Ini bahaya fatal mengubah-ubah. Kalau saya nggak berani mengubah terjemahan yang ke situ gitu loh. Dari Tuhan di Tuhan saya nggak berani. Apalagi bahasa Inggrisnya itu Lord. Saya kan artikan apa adanya jadi Tuhan gitu. Tapi mereka berani mengubah Tuhan itu jadi Tuhan. Ya, kecuali God itu udah pasti Tuhan. Tapi ini Lord. Jadi apa ya? Tuhan ini nggak main-main loh. Tapi mereka berani melakukan itu. Suatu kata yang sangat yang perlu dijaga, itu fatal kalau diubah ya. Itu kata Tuhan itu bisa diubah dari kata Tuhan. Itu bahaya sekali guys. Contoh itu salah satu contoh aja kan. Beliau dalam bahasa Arab namanya Iso de Mesiho. Dalam Al-Quran, jadi dalam bahasa Al-Quran karena nggak ada vokal O, maka Allah menurunkannya dengan nama Isa al-Masihu. Kalau bahasa kampung Baginda, Iso de Mesihu, hanya beda O dan U. Isa al-Masihu, de Mesihu. Ibraninya Mesiah, Mesiah kata orang Inggris. Arabnya Mesih, Al-Mesih. Ibrania Mesih. Mirip. Kalau dalam Aramaik Mesihu, dalam Al-Quran Al-Mesihu. Nah, yang pertama Ini masuk akal. Kenapa? Karena itu adalah bahasa-bahasa serumpun. Ya. Bahasa serumpun. Jadi bahasa yang ada di Timur Tengah itu menjadi satu rumpun. Ya. Tapi kalau Anda lihat seperti nama Yesus, ya, itu kan jauh dari bahasa Ibrani. Karena memang kita akui memang Alkitab itu ditemukan dalam bahasa yang katanya asli ya, kata mereka ya. Itu pun ditemukan, bukan turun-temurun warisan, sehingga diragukan keasliannya. Karena sesuatu yang diwariskan itu bisa dikatakan asli, tapi ditemukan tidak. Karena sekali lagi ditemukan gitu kan, nggak ada bukti setelah terima gitu. Kayak saya misalnya, saya menemukan suatu buku di jalan, lalu saya bilang itu asli, nggak bisa, belum tentu. Itu masih bisa diperdebatkan. Kecuali saya memang memegang buku yang warisan dari nenek moyang, memang betul-betul ada catatan sejarahnya, memang diturunkan warisan turun-temurun itu baru asli guys. Jadi suatu yang ditemukan belum tentu asli, tapi yang diwariskan adalah asli. Itu poinnya. Jadi mereka tuh kitabnya ditemukan berupa manuskrip, gulungan kitab itu berupa manuskrip ditemukan, belum tentu dijamin keasliannya, dan itu pun dalam bahasa Yunani Romawi, Yunani gitu kan. Nah, Anda bayangkan bagaimana seorang Yesus bisa berbahasa Yunani, itu kan aneh sekali gitu. Artinya itu kalau bukan terjemahan, kitab terjemahan, kalau tidak ditulis oleh orang Yunani gitu, ngerti nggak? Ya kan, orang-orang Yunani. Kalau tidak itu diterjemahkan, jadi kayak gini. Anda bayangkan kayak di Indonesia misalnya ada kalau ada buku tentang Pangeran Diponegoro, anggaplah ini bukan buku yang diwariskan turun-temurun. Misalnya Pangeran Diponegoro ngomong lalu dicatat oleh para sahabatnya, para orang Indonesia pada waktu itu, lalu diwariskan turun-temurun hingga kita. Enggak. Tapi ini bukunya ditemukan dan ditemukan dalam bahasa Belanda, bahasa penjajah Indonesia waktu itu, yang menjadi tentunya tanah kelahiran Pangeran Diponegoro. Nah, memang kan itu terjadi. Temukan buku itu dalam bahasa Belanda. Nah, Anda
Yakin nggak itu merupakan kata-kata apa yang guru? Saya sanksi. Karena kok bahasa Belanda? Pertama bahasa Belanda. Kedua, apa lagi namanya? Dan pastinya itu terjemahan. Mungkin terjemahan dari orang Belanda yang mungkin dia menemukan mengutip dari sumber orang peneliti guru, atau mungkin memang itu memang kesaksian orang Belanda. Itu aneh sekali guys gitu kan. Harusnya kan di Quran kan tidak ada begitu. Betul-betul kesaksian itu betul-betul mereka hanya bersaksi dan menuliskan apa adanya yang Nabi Muhammad sampaikan, tanpa kurang, tanpa menambahkan kesaksian mereka sama sekali. Betul-betul murni perkataan Nabi Muhammad, perkataan orang yang resmi, yang official, disebut sebagai Nabi, utusan Tuhan. Kalau mereka kan tidak. Ada kesaksian Lukas, kesaksian Matius, kesaksian Paulus, jadi kesaksian isinya. Mereka ini aneh sekali. Maksud tuh itu bukan firman Tuhan. Kesaksian manusia tuh nggak bisa disebut sebagai firman Tuhan. Anda bayangkan misalnya kayak Al-Quran itu ada isinya ya. Anda bayangkan seandainya Al-Quran itu diisi kesaksian Umar, kesaksian Ali bin Abi Thalib, kesaksian Utsman. Jadi misalnya Al-Quran Umar, Al-Quran seperti mengutip Injil ya, Injil Matius, Injil Lukas, berarti kan Al-Quran Umar, Al-Quran Utsman. Kan tidak terjadi. Kan tidak ada kesaksian Umar, Utsman di dalamnya. Orang terdekat Nabi tidak ada kesaksian mereka. Yang ada adalah betul-betul perkataan Nabi. Sama seharusnya seperti juga di Injil itu begitu. Harusnya perkataan Yesus saja, tanpa ada perkataan selainnya. Harusnya mereka kutip mentah-mentah perkataan Yesus, tapi tidak. Ini berisi kesaksian Lukas, Matius. Aneh sekali guys. Itu bukan kitab suci namanya. Kitab suci adalah sesuatu, saya terangkan ya. Apa sebut kitab suci adalah sesuatu yang disampaikan oleh utusan Tuhan atau Nabi secara resmi, lisan, dikutip oleh manusia. Kata-kata itu, firman itu, tanpa ditambah-tambah kurang-kurang. Itu kitab suci. Itu isinya. Nggak boleh ada kesaksian siapapun di situ. Nah, kalau ada kesaksian itu namanya buku lain, namanya hadis. Nah, hadis pun itu tidak semuanya dibenarkan. Ada yang asli, ada yang benar, ada yang palsu bahkan kan, yang palsu, ada yang sahih, ada yang palsu gitu kan. Jadi dicek lagi tingkatannya gitu. Nggak semua terima. Kalau Quran pasti terima. Kenapa? Karena memang firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak mungkin salah gitu firman Tuhan itu kan. Jadi kalau kesaksian manusia bisa salah. Karena manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Dia punya kriteria misalnya tua, sudah pikun, atau dia punya kriteria misalnya beberapa kali ketahuan bohong atau salah dalam menyampaikan. Itu sifat manusia biasa yang perlu dinilai. Tapi kalau firman Tuhan tidak perlu dinilai. Ya, karena memang firman Tuhan adalah suatu hal yang keniscayaan yang pasti benar. Karena Tuhan itu tidak punya kelemahan gitu, tidak punya prinsip buat salah gitu kan. Dia tahu segalanya guys. Nah, yang pertama dia tadi mengatakan bahwa orang Kristen ini kok hebat ya. Kristen Indonesia ini punya kuasa untuk mengubah-ubah bahasa yang ada di dalam Alkitab. Contohnya kitab terakhir Perjanjian Lama yaitu Maleaki. Ya, contoh saja saya bilang itu, ganti kata Tuhan menjadi Tuhan. Itu luar biasa guys. Kalau Anda ganti misalnya kata yang mirip, misalnya contoh kayak Al-Quran juga ada terjemahan yang berubah gitu. Tapi tidak ada yang fatal guys. Tidak mengubah suatu yang prinsip gitu. Karena masalah ketuhanan tuh masalah prinsip gitu kan. Tapi yang maknanya tidak berubah aslinya. Aslinya memang begitu gitu, ngerti nggak? Jadi kalau Anda ubah terjemahannya, aslinya tuh ada garis di asli gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi pengertian orang beda-beda. Misalnya ada tulisan suatu kalimat. Nah, orang jadi kayak kalau kita menerjemahkan suatu bahasa. Jadi tiap terjemahan tuh beda-beda, tapi intinya sama esensinya. Itu penting gitu kan. Nah, tapi mereka mengganti katanya tuh yang bukan pada esensi, bukan pada hal yang esensi, tapi pada hal yang vital atau fatal. Seperti kata Tuhan diganti jadi Tuhan itu bahaya guys. Kemudian menjadi Maleaki. Ya ampun nenek, kalau nggak tahu apa-apa itu mending diam sana loh ya, di rumah aja ngomong cucu. Kalau Anda buka kitab Kejadian dalam bahasa aslinya, itu juga Bereshit gitu ya, dalam bahasa Ibraninya. Orang Kristen itu bukan orang yang suka memuja atau menyembah bahasa asli kitab, bukan ya. Jadi kalau bahasanya nggak asli, nanti nggak masuk surga. Nah, ini masalah gini. Sesuatu itu kita harus berpegang pada yang asli. Ingat ya.
Keaslian itu penting. Maka saya bilang mereka tidak mementingkan keaslian. Kita mementingkan keaslian. Kenapa? Karena kalau suatu tidak asli itu kan gampang dimanipulasi. Lihat Quran. Kita pegang aslinya nih, bahasa Arab. Diterjemahkan tetap yang asli itu tidak berubah. Contoh kata Islam, nama Nabi Muhammad tidak pernah, nama Nabi Muhammad itu berubah, nggak pernah. Nama-nama Umar, nama lainnya nggak pernah berubah. Kok mereka berubah? Dari Saul jadi Paulus misalnya. Dari Iso, Yesua, Yesus. Bayangkan coba, berubah gitu. Kayak Allah lagi. Di yang lama disebut sebagai Yahweh. Lalu disebut sekarang diganti jadi Allah lagi. Ini aneh sekali guys. Kok bisa sesuatu yang prinsipal itu diganti-ganti gitu. Apalagi nama. Nama itu begitu penting. Jadi kalau nama saja mereka terjemahkan, mereka ganti, apalagi yang lain. Ini bahaya sekali. Jadi kita memerlukan keaslian dalam hal menjaga kesucian, menjaga warisan, menjaga kebenaran. Ya. Tidak boleh semua itu terjemahkan, tidak boleh semua yang asli itu diganti-ganti, nggak bisa sembarangan gitu. Ya. Ibaratnya kita tuh akan menjaga, kita tuh harus menjaga apa gini tentang keselamatan loh. Karena berani mengganti-ganti sesuatu yang asli menjadi menggantinya menjadi sesuatu yang asli itu bahaya sekali guys. Bukan begitu. Jadi kalau Anda ibaratnya gini loh, kan Yesus mengatakan bahwa seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau berani memerintahkan untuk mengatakan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk katakan padanya, nabi itu harus mati. Artinya tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan atau mengajarkan sesuatu itu. Nah, termasuk merubah kan? Karena merubah itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan. Contoh, Yesus katakan misalnya Tuhan, ya harus kutip Tuhan, jangan Tuhan gitu. Itu berarti kan berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Itu bahaya sekali. Nabi itu harus mati. Ini nabi saja harus mati, apalagi orang biasa kayak kita. Apalagi sekelas lembaga lain. Makanya apalagi di Duli misalnya, nggak boleh kita tuh mengganti sesuatu yang asli menjadi tidak asli, nggak boleh guys. Jadi kita bisa lihat metodologi mereka nih kan, polanya kita bisa lihat. Bagi mereka nggak masalah mengubah keaslian menjadi nggak asli, itu nggak masalah. Kita masalah guys. Itu menjadikan penyebab kita masuk surga apa tidak. Karena ingat, Yesus ancam itu dengan kematian. Nabi itu harus mati. Maka kita tidak pernah berani mengubah-ubah apa yang Rasulullah sampaikan, yaitu Quran. Tidak pernah kita ubah. Satu ayat pun tidak pernah kita ubah. Ya. Insyaallah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak berani ubah sama sekali, satu huruf pun tidak berani ubah kita, guys. Karena itulah keaslian itu penting sekali. Sehingga kalau ada yang diubah satu huruf saja kita langsung tahu. Itulah indahnya Islam. Betul-betul agama yang terjaga keasliannya hingga saat ini. Karena keaslian itu penting. Sama kayak keaslian suku Anda bayangkan ya. Bagaimana para bule itu mempelajari budaya Indonesia sampai ke Indonesia karena mereka ingin yang asli. Coba Anda lihat betapa kita saja kadang malu sebagai bangsa Indonesia. Kita yang punya budaya kok orang luar yang belajar ke sini. Lihat apakah ada juga kayak bisa praktisi bela diri. Ada orang tuh yang betul-betul menjaga keaslian. Dia daripada dia belajar karate di Amerika atau di Eropa atau belajar Wing Chun di Amerika, mereka datang langsung ke pusatnya. Wing Chun di Fusan sana misalnya, atau karate ke Hokkaido misalnya, mereka langsung belajar di sana. Itulah orang-orang yang menjaga keaslian. Mereka tidak mau yang sudah bercampur gitu kan. Kita tahu kadang-kadang beberapa teknik Wing Chun atau karate sudah berubah di negara lain. Mereka nggak mau itu, mereka mau keaslian. Karena keaslian itu begitu penting untuk agar mereka tahu bagaimana diubah. Oh ini ternyata ini diubah nih, aslinya dosanya begini. Nggak tahu diubah dia begini ya. Jadi mereka tahu gitu guys. Itulah orang yang tahu segala, yang banyak tahu itu. Bukan orang yang udah yang penting karate, mau di Amerika belajar Amerika lah, mau di Eropa lah, mau Wing Chun di Amerika kan bentuk sama gitu kan. Yang pasti asli itu adalah datang langsung ke lokasi awalnya, itu Wing Chun di Fusan, karate di Hokkaido misalnya guys. Di silat Indonesia itu logika punya begitu harusnya gitu kan. Menjaga keaslian itu penting gitu kan. Bukan begitu. Jadi Kristen ini memang maka mereka merubah. Contoh, dulu tidak ada namanya Kristen. Ingat, Kristen baru pertama kali disebut di Antioquia. Dulu yang ada adalah umat Nasrani. Dan itu umat ya, bukan nama agama. Dan itu diakui oleh Yuli sendiri di video yang lalu sudah bahas itu.
Nggak ada namanya agama Kristen di awal-awal, nggak ada. Yang ada itu adalah agama Nasrani, nggak ada. Yang ada itu adalah umat Nasrani. Tiba-tiba mereka ubah menjadi agama Nasrani. Ini bahaya, guys. Tidak pernah Tuhan itu memberikan nama itu agama Kristen, nggak pernah. Ya, bahkan umat Nasrani itu bukan sebutan Tuhan, itu adalah label yang mereka berikan karena mereka tuh nabi itu berasal dari Nazaret, maka mereka itu sebut sebagai umat Nasrani. Sama kayak umat Yahudi karena nabi itu berasal dari Yahudi, maka mereka sebut sebagai umat Yahudi. Jadi tidak ada nama agama di situ. Lalu mereka berani memberikan itu. Oh, kita ada nama agama di situ, memang agama Islam, memang Tuhan yang menyebut agama Islam gitu kan. Jadi suatu yang tidak pernah ditemukan Tuhan, mereka berani menyebutkannya, mereka berani membuatnya. Itu bahaya sekali. Udah nggak menjadi asli lagi. Kita betul-betul asli. Semua yang Tuhan katakan, firman yang melalui Muhammad itu kita sampaikan apa adanya. Nggak pernah kita ubah-ubah sedikit pun, nggak pernah. Ya kita itu kata yang awalnya nggak ada, kayak kata umat Kristen atau agama Kristen tiba-tiba ada, ya agama Nasrani tiba-tiba dulu nggak ada, tiba-tiba ada. Kita nggak berani begitu. Kita dari dulu sekarang sama saja. Ya, Islam ya Islam, Muhammad ya Muhammad, tidak pernah berubah, guys, gitu kan. Itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa supaya orang yang membacanya mengerti, memahami firman Tuhan. Masalahnya ya, meskipun diterjemahkan segala bahasa tidak boleh mengganti yang asli. Ingat itu. Yang asli itu adalah pegangan. Terjemahan itu adalah bantuan, ngerti ya? Yang asli adalah pegangan, terjemahan adalah bantuan. Jadi kalau jadi apa-apa sama terjemahan, yang asli bisa kita pegang. Ngerti nggak maksudnya? Kayak Quran. Jadi apa-apa sama terjemahan, error orang menerjemahkan. Karena nama orang terjemahan itu bisa error, guys. Ya, manusia. Makanya kalau nggak ada terjemahan error, nggak mungkin untuk beda-beda terjemahannya. Yang A terjemahkan begini, B terjemahkan gini. Karena kan di situ juga berisi penafsiran gitu kan. Nah, makanya perlu yang asli untuk rujukan gitu. Untuk mengecek ulang, oh ini salah nih terjemahannya nih, perbaiki lagi. Jadi yang boleh perbaiki itu adalah terjemahan. Yang asli nggak boleh perbaiki. Ingat itu ya. Yang asli itu harus diri sendiri, tetap tidak berubah. Terjemahan boleh, karena terjemahan itu adalah persepsi, adalah ya kalau kita menerjemahkan sesuatu kan tentu tiap orang beda-beda, tergantung kemampuan bahasanya dan tergantung penalarannya gitu kan. Nah, makanya namanya aja kita ada pelajaran bahasa gitu, penerimaan bahasa itu beda-beda tiap orang, tergantung orangnya gitu kan. Jadi selagi yang penting itu keaslian sesuatu itu gitu loh. Contoh misalnya kayak bela diri misalnya, saya sering menuliskan yang bela diri misalnya, atau misalnya kayak misalnya makanan gitu kan, misalnya bela diri atau makanan. Nah misalnya anggaplah makanan kan, itu kan udah ada resepnya yang asli. Misalnya gulanya sekian sendok, cabenya sekian siung, bawangnya sekian siung misalnya kan, cabenya berapa butir misalnya gitu-gitulah kan. Nah itu orang terjemahkannya misalnya misalnya rasanya, orang terjemahkan rasanya. Oh, kenapa dikasih gula? Pasti orang kenapa kasih gula 2 sendok? Karena biar pas manisnya. Ada mengatakan bahwa 2 sendok itu memang segitu manisnya, nggak boleh terlalu manis. Kalau tidak asal lain. Tapi ada mengatakan bahwa 2 sendok itu udah manis gitu kan? Itu persepsi. Tidak disebutkan di apanya. Tapi yang fatal lah mengganti resep itu. Misalnya 2 sendok gula diganti 3 sendok. Berarti kan nggak asli lagi. Itu bahaya. Mereka melakukan itu. Mereka mengubah yang aslinya. 2 sendok gula mereka ubah jadi 3 sendok gula. 2 sendok gula mengganti dengan 2 sendok garam. Itu masalah di situ, guys. Ganti keaslian. Yang asli nggak boleh diubah. Yang boleh diubah itu hanya terjemahan. Ya, persepsi. Tapi terus pegang aslinya. Mereka tidak pegang aslinya. Mana Alkitab dalam bahasa asli Yesus, bahasa Aramaik atau Ibrani? Nggak ada. Yang mereka pegang adalah versi terjemahan. Yang aslinya tuh mereka anggap asli itu terjemahan. Padahal jelas yang nama terjemahan itu bukan asli. Ingat ya, sesuatu yang terjemahkan tidak pernah dikatakan asli. Yang asli adalah sesuatu yang dalam bahasa aslinya. Ini bagi mereka itu tidak penting keaslian. Bagi kita penting keaslian, guys, untuk menjadi rujukan. Kalau ada apa-apa yang salah dengan terjemahan, kita bisa pegang aslinya. Itu poinnya. Jadi misalnya gini, Pane Penggoro ngomong dalam bahasa Jawa. Ya. Kita perlu itu, makanya orang tuh kadang nggak cukup ya mendengar sejarah Pane Penggoro dalam versi Belanda. Mereka nggak cukup lagi, mereka cari dalam versi Indonesia. Nggak cukup lagi, mereka cari dalam bahasa Jawanya. Padahal Pane Penggoro ini ngomong apa dalam bahasa Jawa, bahasa aslinya.
mereka cari lagi gitu. Itu penting sekali untuk menjaga keaslian. Jadi mereka bisa cross check. Benar nggak di ketika Pangeran itu ngomong dalam bahasa Jawa, itu diterjemahkan dengan benar dalam bahasa Indonesia, bahkan diterjemahkan dengan benar dalam bahasa Belanda. Itu poinnya di situ. Cuma misalnya gini, kayak orang yang peduli ini orang peduli saja ya. Orang nggak peduli nggak pakai metode lagi nih. Contoh, misalnya kita pengen lihat apa kata Hitler sebenarnya. Hitler ngomong, misalnya kan. Ya, untuk mengetahui persepsi bagaimana dia tuh dituduh sebagai pembantai umat Yahudi. Lalu kita hanya, orang nggak peduli itu hanya ngambil bahasa Indonesia-nya. Dia baca nih, oh Hitler ngomong gini. Misal surat Hitler kepada siapa? Oh ini tuh ngomong Hitler ngomong. Orang yang peduli pada keaslian nggak cukup begitu. Dia akan melihat lagi, oh cari bahasa Inggrisnya deh, gitu kan. Bahkan mereka sebenarnya pengen cari bahasa aslinya. Bahasa apa ya, bahasa Arya atau bahasa apa lagi gitu. Bahwa bahasa Jerman yang Hitler ngomong gitu. Cuma dapatnya cuma Inggris kan. Nah, mereka mendapatkan itu. Tapi kalau orang betul-betul dia akan cari sampai dapat bahasa asli itu ngomong. Dia akan lihat, oh, dan dia akan belajar bahasa lagi ya. Dia bisa mengartikan. Jadi itu bukti kepedulian Islam kepada agamanya. Sebegitunya. Mereka tidak punya itu. Mereka hanya pegang Alkitab terjemahan yang dalam bahasa Yunani Romawi. Mereka anggap itu adalah asli. Enggak asli, guys. Terjemahan tidak bisa dikatakan asli gitu kan, logika berpikirnya. Asli, bahasa asli, tapi hanya bisa baca, gak tahu arti. Nah, itu masalahnya. Ya, masalahnya Anda tuh nggak paham bahwa banyak sekali orang yang tahu arti Quran, meskipun juga nggak tahu. Yang salah tuh bukan pada asli yang nggak aslinya, pada orang yang nggak tahu artinya itu masalahnya di situ. Ngerti nggak? Jadi gini, jangan salahkan sesuatu yang asli dengan menyalahkan dengan orang yang nggak tahu artinya. Itu beda sekali. Ya. Ada buku Jawa Pangeran Diponegoro yang ngomong bahasa Jawa aslinya. Ya, ada orang ngerti, oh Pangeran Diponegoro ngomong gini. Ada yang tidak ngerti. Yang itu nggak masalah, yang buku aslinya. Pangeran Diponegoro ngomong bahasa Jawa itu nggak salah. Yang salah adalah orangnya. Ya. Tapi salah kalau buku itu tidak ada. Yang ada adalah teks Pangeran Diponegoro ngomong dalam bahasa Indonesia. Itu sudah salah. Kenapa? Tidak asli. Kita nggak bisa meng-cross-check kemana gitu. Benar nggak nih Pangeran Diponegoro ngomong gini dalam bahasa Jawa? Jangan-jangan orang terjemahannya salah gitu kan? Kita begitu saja menyerahkan kepercayaan pada orang itu. Padahal kita harusnya menyerahkan sesuatu pada yang betul-betul dikutip dari apa yang Diponegoro ngomong gitu kan? Nah, itu masalah di situ, guys. Dan ingat ya, umat Islam itu banyak yang mengerti, banyak yang bisa bahasa Arab, banyak sekali. Ya, meskipun banyak juga yang tidak paham bahasa Arab. Ya, jadi terjemahan itu hanyalah bantuan. Nah, kita sama-sama pegang terjemahan. Kita pegang terjemahan, kita tidak pegang terjemahan. Bedanya kita pegang asli, mereka tidak. Itu bedanya. Jadi kalau dia sebut bahwa nggak tahu artinya, yang penting kita pegang aslinya. Kita tidak pegang asli sama sekali, itu masalahnya. Ya, sama-sama banyak yang nggak tahu bahasa aslinya. Tapi bedanya adalah kita pegang aslinya, itu loh, ngerti nggak? Jadi kita pegang itu yang asli. Nah, itu masalah di situ, guys. Ya, jadi sama-sama kita punya terjemahan, mereka punya terjemahan, kita punya terjemahan. Tapi yang mereka nggak punya adalah keasliannya. Mereka nggak punya, kita punya. Nah, jadi masalahnya adalah kalau kita gampang, kita tinggal belajar bahasa Arab untuk mengetahui yang aslinya, untuk bisa menerjemahkan yang aslinya dalam versi kita. Kalau mereka apa yang mau kamu pelajari? Mau belajar bahasa Ibrani? Bahasa Aramaik, mereka nggak pegang aslinya. Apa yang mereka terjemahkan? Yang mereka terjemahkan adalah bahasa Yunani, Alkitab bahasa Romawi. Ngapain coba? Jadi Anda menerjemahkan sesuatu dari yang nggak asli. Ini sama gini, Anda ingin mengetahui apa betul apa yang dikatakan Pangeran Diponegoro dalam bahasa Jawa. Tapi ada yang Anda terjemahkan adalah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Ya kan? Lo tentu Diponegoro ngomong itu dulu. Kan ini kan terjemahan lagi. Makanya saya katakan ini seperti benang kusut, guys. Benang kusut. Makanya penting jaga keaslian. Penting sekali. Misal contoh lagi kayak kita buat minuman, ada kurma madu lah, ada susu madu lah. Kita harus pegang satu yang asli. Jadi kita bisa bandingkan gitu. Ada bayangkan ya, orang yang contoh kayak buat sirup, buat apa minuman lah. Anda bayangkan ya, orang yang membuat minuman dari susu, dari madu, dari kurma yang asli, itu beda rasanya dengan orang yang membuat dari kurma yang sudah dicampur.
kurma itu udah bercampur dengan gula misalnya, atau susu udah bercampur dengan yogurt, itu beda rasanya, nggak ada lagi keaslian gitu. Kita nggak bisa tahu rasa kurma yang asli itu gimana sih. Mereka cuma kita lidahnya cuma bisa ngira mungkin rasa kurma asli, enggak, itu udah bercampur sama yogurt sama gula gitu kan. Jadi makanya kita harus pegang aslinya, biar kita langsung cicipin, oh ternyata ini bedanya yang asli, kurma asli dengan kurma campur yogurt gitu. Dan jadi atau misalnya kayak orang cuma terjemahkan misalnya, oh kurma itu rasanya manis, rasanya begini, legit. Kita bias jadinya. Ini manisnya kayak mana sih? Karena manisnya kan ada banyak. Makanya penting untuk menyimpan kurma yang asli agar kita tuh bisa rasain deh. Kita coba kurmanya, kita makan klik gitu kan. Oh, manisnya kayak gini rupanya. Jadi kita tuh punya persepsi yang bener gitu loh. Jangan sampai kita kira manisnya kayak gula, atau manisnya kayak tebu, atau manisnya kayak jambu. Jangan begitu. Jadi makanya sesuatu yang asli itu penting. Bagi mereka nggak penting, bagi kita penting guys. Itu menentukan sekali masuk surga neraka gitu. Keaslian itu gitu kan. Karena bayangkan ya, Yesusnya mengancam dengan kematian gitu. Nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah katakan, atau mengajarkan sesuatu yang tidak pernah dia katakan, ajaran untuk katakan padanya, Nabi itu harus mati. Ini ancaman luar biasa, kematian. Ya, berarti ini sudah kesalahan yang begitu besar, yang luar biasa. Karena kesalahan ancaman mati itu ya, hukuman mati itu hanya ancaman mati itu adalah suatu hal yang pastilah kesalahan luar biasa. Sehingga tidak lagi bagi dia tuh alasan untuk hidup gitu. Makanya Yesus ancam seperti itu. Berarti kan ini fatal sekali guys, logika berpikirnya kan. Kami nggak mau begitu. Jadi firman Tuhan ini harus dimengerti oleh semua orang dalam suku, bangsa, apa. Nah, Quran kan nggak begitu, diterjemahkan. Ada Quran bahasa Jawa, Quran bahasa Minang, Quran bahasa Indonesia. Terjemahannya ada, sama-sama. Jadi jangan hanya klaim Anda yang punya terjemahan. Kita juga punya terjemahan. Masalahnya kalian nggak pegang asli. Kita ngomong pegang asli, bukan terjemahan. Semuanya punya terjemahan. Kita ngerti bahasa terjemahannya, ngerti, ya. Bahasa aslinya memang sebagian ngerti, sebagian nggak. Yang penting kita pegang aslinya, itu yang penting guys ya. Kayak contoh, kita nggak hanya pegang narasi bahwa madu itu manis, kurma itu manis, kurma itu legit. Tapi kita juga pegang kurmanya, sehingga kita bisa mengartikan manisnya seperti apa, legitnya seperti apa. Jangan sampai nanti manisnya seperti gula gitu kan. Itu bisa coba tuh kurmanya. Oh manisnya seperti ini tuh Pak ya. Kalau mereka tidak pegang kurmanya, mereka hanya pegang, oh manis. Mereka tuh berfantasi, manis tuh seperti apa, mereka tidak bisa memastikan gitu loh. Karena mereka tidak pegang aslinya, kita bisa memastikan. Kita baca terjemahan, gitu kan. Kita perlu tahu nih, betul nggak gini terjemahannya nih. Kita cari aslinya gitu. Nah, kita tinggal belajar bahasa aslinya. Bahasa Arab ya, kita belajar bahasa Arab gitu. Jadi sangat ibaratnya seperti tadi, kita tuh tahu persis betul apa yang Nabi ucapkan. Karena tahu dalam bahasa Arabnya gitu kan, kita tahu persis kurma itu rasa seperti apa. Gak cuma sekedar bilang manis, bilang lagi, tapi nggak tahu manisnya seperti apa gitu kan. Jangan-jangan manisnya ada kira rekayaan seperti gula, itu kan salah besar guys. Karena fatal loh, manis gula sama manis kurma itu kan beda gitu kan. Itu fatal. Jadi hal simpel itu bisa bikin fatal loh. Jadi hal kecil sepele itu bisa buat kita masuk neraka. Ada kan itu kesalahan dalam mengartikan aslinya. Kurma itu aslinya semanis apa, kita bisa salah artikan, kita bilang manisnya seperti gula. Itu salah besar itu bisa membuat chef yang ada tahu ya, orang penilai makanan, oh ngaco ada nih, kok kurma dibilang manis gula, kacau, kan manisnya sama gitu kan. Masa tuh kata manis sama tapi betul tuh manisnya sama kayak gula gitu. Itu poinnya guys. Orang dalam suku, bangsa, apapun dia harus mengerti. Makanya Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi kita sekali lagi bukan memasalahkan terjemahan, tapi apakah Anda punya aslinya? Karena terjemahan itu perlu merujuk pada aslinya. Tempat kita merujuk itu aslinya. Kalau Anda pegang aslinya, gimana kita mau merujuk? Masa Alkitab bahasa Jawa ada rujuk pada Alkitab bahasa Batak? Karena begitu logikanya guys. Alkitab bahasa Jawa rujuk kepada Alkitab bahasa asli, bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Seperti Quran dalam bahasa Indonesia dirujuk dalam bahasa asli yaitu bahasa Arab. Nah, mungkin dirujuk ke dalam bahasa Inggris. Itu nggak sempurna namanya guys. Kok jadinya maleaki? Ya ampun. Kalau mau mengacu ke dalam bahasa asli, ya memang bahasa aslinya seperti itu. Tapi itu bukan jadi patokan utama di dalam. Itu harus patokan utama, menjaga keaslian ya. Makanya Islam itu selalu mengajarkan keaslian. Anda terjemahan itu
apa dijual juga, diadakan juga, tapi tidak menghilangkan. Jadi asli itu harus kita pegang. Di tiap-tiap rumah Islam itu ada Al-Quran asli. Terjemahan hanya beberapa. Itu lebih baik dibandingkan Anda pegang Al-Quran terjemahan tapi tidak pernah pegang asli. Bahaya. Ya kalau Anda dapat terjemahan yang benar. Kalau Anda dapat terjemahan yang salah gimana? Karena gimana pun yang asli nggak pernah mungkin salah. Karena asli itu ada dikutip benar-benar apa adanya dari apa yang official resmi Nabi utusan sampaikan. Terjemahan kan tidak. Itu hanya persepsi. Tergantung orang yang menerjemahkan itu kan. Nah, itulah yang harus dimengerti guys, dipahami. Di dalam kekristenan, begitulah ya. Kemudian dia bilang begini, Alkitab terbitan tahun 1954 itu nggak ada nama Roh Kudusnya, itu nggak ada katanya dia. Bener, Alkitab terbitan 1954 nggak ada kata Roh Kudus. Sebelum kita melihat Alkitab yang diterbitkan tahun 54, mari kita melihat Alkitab yang diterbitkan tahun 1863. Ini ya, ini adalah Alkitab Klinker tahun 1863. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ini bahasa Indonesia yang tempo dulu ya, bahasa yang masih zaman dulu sekali. Berbunyi demikian, maka jadinya Yesus Kristus ada begini. Pada ketika Maria ibunya bertunangan sama Yusuf, sebelum dia orang bertemu, Maria kedapatan bunting dari Roh Suci. Memang ini bahasanya agak aneh ya, ini karena memang bahasa dulu. Roh Suci bukan Roh Kudus ya. Kenapa nggak di? Gimana ketika betul nggak ada Roh Kudus? Jadi gini guys ya. Apalagi terjemahan, maka saya bilang fatal ini, fatal. Karena gini, ada beda suci dengan kudus ya. Kita tuh pengen sesuatu yang asli, maksudnya bukan berarti apa ya? Karena gini ya, apa namanya? Suci ya, ada kan ya. Kalau kudus tuh kadang-kadang kita bilang nama kota, ada nama kota namanya kudus itu kan. Atau bahkan kudus tuh bisa dispesifikasikan sebagai nama institusi pendidikan, contoh Kalam Kudus. Tapi suci Anda mau bilang apa lagi coba? Nah, suci juga kadang diasosiasikan sebagai misalnya kayak program Indosiar tuh yang suci. Ya apa kayak suci itu kayak semacam program lah apa lucu-lucuan gitu kan. Ada komedi mungkin suci berapa gitu. Jadi makanya penting kasihan tuh penting itu agar orang itu tidak salah persepsi. Meskipun artinya mungkin sama-sama suci itu dengan kudus sama. Juga manis. Manis kurma bentuk sama dengan manis pastinya bukan sama dengan manisnya gula. Makanya kita perlu keaslian gitu. Kalau Anda mau bilang manis kurma, itu selain persepsi manis juga harus ada kurmanya. Anda mau bilang persepsi manisnya gula, Anda selain mempunyai tulisan teks bahwa gula itu manis, tapi juga harus tahu pegang gulanya. Sehingga orang bisa nyicip, oh gulanya manis seperti ini, kurma manis seperti ini, oh suci itu adalah begini, gitu. Ngerti nggak? Ini roh suci itu roh suci yang seperti apa? Karena kudus beda lagi, meskipun sama-sama suci. Kudus itu sama-sama suci, kudus, bersih itu sama, tapi tetap aja berbeda. Ibaratnya kata itu penting guys. Apa kata aslinya gitu? Ngerti ya maksudnya? Contoh kayak apa ya? Ini kan rumpun kata yang sama tuh harus betul-betul ibaratnya jangan pernah karena mengganti sesuatu yang asli. Jadi gini, harusnya kan konsisten. Kalau dahulu itu misalnya suci, tetap suci gitu. Ya kan? Jadi Anda mereka nanti bisa diganti lagi, roh bersih. Aneh lagi. Roh tidak kotor. Roh apa lagi diganti? Roh yang terjaga dari yang kotor. Kan bersih juga artinya. Makanya guys, Islam tidak pernah begitu. Islam itu menjaga keaslian. Cuman boleh beda, tapi asli tidak boleh gitu. Itu poinnya di situ guys, logika-logikanya. Seperti ini ya, DC, kemudian OE, kemudian. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi benar. Ya kitab tahun justru dibuktikan dari Alkitab 18 sekian itu yang lebih tua daripada 19 itu adalah bukan Roh Kudus namanya, tapi adalah Roh Suci gitu. Itu ya, makanya saya katakan ya bahwa apa ya namanya suatu hal yang betul-betul berubah guys. Kita gitu loh. Anda boleh merubah-rubah terjemahan boleh, tapi asli tidak boleh. Saya mereka selain mereka merubah terjemahan, mereka tidak punya asli, itu masalah guys. Sehingga mereka tuh nggak bisa merujuk pada yang asli. Mereka merujuk kemana?
Masa merujuk kepada sesama terjemahan kan kacau istilahnya gitu kan. J dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan ada kata roh suci. Roh suci itu apanya Roh Kudus ya? Bukannya suci itu juga kudus. Roh suci itu adalah Roh Kudus. Masalahnya adalah yang perlu diketahui ya, satu kata yang maknanya sama belum tentu sama. Ingat, tetap beda. Kalau misalnya itu betul-betul bersama, kenapa dibuat dua kata berbeda gitu kan? Sama kayak misalnya kalau apa ya, saya sebut misalnya rumah itu kotor dengan rumah itu tidak bersih ya. Jadi kalau kita pakai kata tidak bersih, kita mungkin bisa mengartikan ya prinsip kita adalah nggak begitu kotor. Tapi kalau ibaratnya tidak bersih itu adalah suatu poin yang ibaratnya dia tuh apa ya, nggak begitu kotor, nggak mutlak kotor itu. Tapi kalau bilang itu kotor berarti betul-betul kotor. Sama kayak misalnya suci atau kudus. Itu kadang-kadang berbeda. Sama kayak manis. Manis saja ya, sama manis nih. Kurma manis, gula manis. Itu beda kadarnya. Ya. Makanya kita harus tahu betul apa yang apa yang betul-betul gitu loh. Ya, jadi contoh lagi, ada namanya istilah tuh malam kudus. Kenapa tidak disebut sebagai malam suci gitu kan? Lalu ada disebut sebagai kesucian. Kenapa tidak disebut sebagai kudusan? Misalnya kesucian seorang wanita itu beda dengan kekudusan seorang wanita. Jadi kalau kita bilang kesucian seorang wanita, orang ngerti bahwa itulah ngomongnya tentang apa namanya mahkotanya paling berharga, yaitu keperawanannya. Jadi ketika seorang itu menjaga wanita itu menjaga kesuciannya, artinya dia menjaga keperawanannya. Tapi tidak pernah kita artikan itu kalau disebutkan bahwa wanita itu menjaga kekudusannya. Itu tidak kita artikan sebagai wanita itu menjaga keperawanannya, tapi dia menjaga sikapnya. Jadi kudus itu lebih kepada sikap. Wanita yang kudus adalah wanita yang menjaga kelakuannya, kudus dia, suci. Apa bukan suci juga ya, apa bersih dia, kudus. Jadi wanita kudus adalah wanita yang menjaga kelakuannya. Dia tidak macam-macam. Jadi wanita kudus tuh kayak Bunda Maria, itu kudus. Wanita suci adalah wanita yang menjaga kesuciannya. Ya, kalau kita mau pakai apa lain ya, artinya dia tuh betul-betul menjaga keperawanannya. Itu Bunda Maria juga. Jadi Bunda Maria adalah orang wanita yang kudus dan suci. Kudus adalah menjaga kelakuannya, suci menjaga keperawanannya. Ada orang yang wanita tuh yang masih perawan, contoh kayak mohon maaf ya, kayak Ketis itu ya, Anda tahu artis sama Ketis itu kan perawan dia. Ngakunya perawan, saya nggak tahu dia betul perawan atau tidak. Tapi dia tidak kudus. Dia suci tapi nggak kudus. Dia menjaga kesuciannya tapi tidak menjaga kudusannya. Buktinya dia berpakaian terbuka. Dia sama laki-laki bebas. Berarti bebasnya tuh bergaulannya tuh tidak menjaga antara Islam itu kan punya syariat ya. Tidak boleh berduaan dengan yang bukan muhrim atau bukan mahram. Dia melakukan itu. Ya kan? Dia juga tidak menjaga kekudusannya dengan kadang-kadang berkata yang tidak suci guys. Kadang-kadang kata-katanya tuh agak vulgar gitu kan, agak porno. Nah, jadi Ketis adalah wanita yang suci tapi tidak kudus. Paham ya? Bunda Maria adalah wanita yang kudus plus suci. Ada orang lagi yang dia tuh kudus tapi nggak suci. Contoh, orang yang sudah nggak perawan di masa lalunya, tapi sekarang dia kelakuannya sangat kudus gitu. Ya. Contoh kayak maaf ya, dulu artis porno misalnya. Artis bintang film porno. Itu dulu dia tuh sekarang dia nggak suci lagi. Dulu dia tuh maksiat gitu. Tapi dia sekarang dia kudus. Jadi ada wanita yang nggak suci tapi kudus, ada wanita yang nggak kudus yang suci tapi nggak kudus, tapi ada wanita yang kudus dan suci. Nah, itu poinnya. Jadi beda, kudus dan suci itu beda. Jangan samakan guys sekali lagi gitu kan. Klinker tahun 1863 sudah ada kata roh suci. Jadi kalau nggak tahu apa-apa, mending diem aja. Justru ibu tuh tahu, ya. Dia ngerti arti beda suci dengan kudus, ya. Kalau itu suatu hal yang sama persis, memang kelihatan sama ya, suci, kudus kelihatan sama, tapi beda. Sedangkan kata manis saja ya beda. Manisnya kurma, manisnya gula itu beda. Jadi jangan pernah kecoh dengan suatu kesamaan gitu loh, ya kan? Anak kembar aja ada bedanya. Yang satu mungkin punya telat, satu lagi tidak. Nggak telitian dan tidak pengetahuan lah. Ya, jadi jangan pernah menyamakan sesuatu yang tidak persis sama. Ya,
Kita hanya boleh menyamakan sesuatu yang satu. Misalnya Allah itu sama dengan Allah, tapi mereka kan fatal. Menyamakan sesuatu yang mereka anggap sama padahal nggak sama. Contoh Yesus dengan Allah, dengan Allah itu nggak sama. Kelihatannya sama. Kalau dalam versi dogma kelihatan sama, padahal nggak sama. Itu fatal, guys. Kita tidak pernah menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu. Ya, kita hanya satu itu yang sama bagi kita. Allah ya Allah, nggak ada duanya. Muhammad ya Muhammad, tidak ada bedanya. Jadi ini adalah sangat bahaya menyamakan sesuatu yang sebenarnya nggak sama gitu, guys. Kalau kita tuh Islam tuh betul-betul detail, betul-betul adil. Nggak pernah kita tuh menyamakan sesuatu yang tidak sama atau yang bahkan bersama tuh nggak kita detailkan bahwa ini walaupun sama ada bedanya loh. Nah itu, jadi ada kejujuran di situ. Kalau mereka tidak punya kejujuran, ya kan? Mereka menyamakan antara suci yang kudus sama persis, padahal tidak sama persis, guys. Ada bedanya. Neneknya siapa? Tolong diamankan ya daripada malu-maluin ya. Nah, sekarang Tolong diamankan. Seakan-akan nenek kriminal gitu kan. Harusnya Anda diamankan gitu. Ya kan? Jadi apa ya? Bahaya loh orang yang menyamakan sesuatu yang nggak sama itu bahaya sekali. melihat di Alkitab terbitan 1954 di ayat yang sama. Adapun kelahiran Yesus Kristus demikian halnya. Tatkala Maryam, yaitu ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum keduanya bersetubuh, maka nyatalah Maryam itu hamil daripada... Kita nggak percaya ini adalah Alkitab tahun 1954. Karena tidak memakai bahasa tempo dulu. 54 guys ya, Anda bayangkan 54. Kalau Anda buka ya kitab yang jadul-jadul itu lalu bahasanya tuh bahasa tempo dulu. Ini kok bahasa Indonesia ya? Adapun kelahiran Yesus Kristus demikian halnya. Kita bisa bacanya gini, adapun gitu kan. Kelahiran Yesus itu demikian halnya gitu. Jadi apa namanya? Betul-betul itu ada bahasa jadul, ini ada bahasa jadul sama sekali. Maka kita heran ini kok bisa begitu gitu loh. Ini Alkitab terjemahan lama atau Alkitab apa gitu. Ya. Makanya ini saya yakin ya, ini adalah Alkitab yang sudah diubah juga gitu. Ya, diubah juga ini. Jadi mereka tuh menuliskan dari bahasa jadulnya ke dalam bahasa modern. Jadi mengubah lagi guys gitu. Karena aneh ada Alkitab tahun 1954 yang tidak memakai bahasa jadul, aneh sekali. Karena tahun 54 itu kita masih jadul gitu loh, ya kan? Dan Anda lihat ya bagaimana teks super semar atau apa tuh pakai bahasa jadul gitu. Aneh ketika tahun 54 tuh udah pakai bahasa yang begini tuh aneh sekali gitu kan. Karena waktu itu adalah masih ejaan lama, ingat ya. Waktu itu kita merdeka, kita menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, bahasa resmi percakapan nasional. Tapi itu masih ejaan lama. Jadi ada bahasa Indonesia ejaan lama. Itu waktu itu masih pakai bahasa Indonesia ejaan lama. Ini kok sudah ejaan baru, ini aneh sekali. Sekitaran tahun 54 kok udah pakai ejaan baru. Ini pastilah kita meyakini bahwa ini sudah diubah juga gitu. Nah, itu tetap berubah guys. Makanya kita perlu tahu Roh Kudusnya apa dalam bahasa ejaan lamanya apa gitu. Jangan-jangan Roh Suci lagi gitu kan. Nah, jadi begini ya, ini itu poin pertama. Yang kedua kita lihat bukti awal tadi jelas sekali tahun 18 itu Roh Suci namanya, bukan Roh Kudus gitu. Jadi ada patokannya guys. Untunglah di Yuli menyampaikan yang Alkitab tahun 18 sekian tadi gitu kan. Ini kita tahu bedanya, bukan Roh Kudus tapi Roh Suci. Ini pun belum tentu Roh Kudus gitu. Ya. Bahkan apa ya? Roh Kudus dengan Roh Kudusnya beda. Apa ya saya bilangnya? Rohul itu misalnya kayak contoh ya. Daerah Indonesia di dekat saya ini ada namanya daerah Rokan Hulu, singkatannya Rohul. Anda bilang Rohul, orang akan mempersiapkan sebagai nama wilayah daerah Rokan Hulu. Tapi kalau roh orang tahu, roh ini adalah bagian dari manusia gitu. Rohnya manusia misalnya. Jadi beda guys. Jadi makanya bahaya kata roh dengan ganti kata Rohul itu beda guys. Bahaya. Satu kata yang bahkan ini beda katanya ya. Kalau manis saja itu bahaya, manis kurma dengan manis madu beda. Apalagi ini adalah kata yang beda, roh dengan rohul guys. Berbeda maknanya artinya. Nyatalah Maryam itu hamil daripada Rohul Kudus. Nah, di sini lebih jelas lagi ya, Rohul Kudus.
Roh Kudus. Kita pengen tahu bahasa aslinya juga, itu penting juga gitu. Maka kita tuh merujuk pada aslinya, kita pengen tahu itu sebenarnya Roh Kudus kah, Rohul Kudus kah, Roh Suci kah, yang mana gitu. Kok kan jelas itu ada aslinya gitu kan. Jadi Allah ya Allah gitu, Muhammad ya Muhammad, jelas sekali guys. Karena kan Roh Kudus ini kan suatu nama gitu kan, suatu hal yang nggak boleh diubah. Jadi kalau bahasa misal gini, bahasa aslinya adalah Muhammad, ya bahasa Indonesia juga Muhammad gitu. Bahasanya Allah ya Allah gitu. Makanya nggak boleh dijadikan misalnya kayak bahasa aslinya adalah Muhammad, tiba-tiba buat jadi Mamat, nggak boleh ya. Oh ini bahasa Betawi Mamat, nggak boleh. Nama tuh harus tetap Muhammad dituliskan dalam bahasa Arabnya. Karena boleh terjemahkan yang lain, tapi nggak boleh terjemahan nama guys. Itu poinnya. Kalau mereka nama pun mereka terjemahkan, ya. Itu bahaya di situ guys. Jelas kan? Terus ayat Jadi roh Kudus kadang berganti jadi Rohul Kudus, kadang berganti jadi Roh Suci. Aneh sekali nama kok diubah gitu kan. Ini kan nama sosok, yaitu salah satu oknum dari 3 Tuhan yang mereka pertuhankan guys. jelas kan? Terus ayat yang mana yang ibu tadi bilang itu nggak ada kata Roh Kudusnya? Lah di sini aja ada. Itu tidak ada ya. Roh Suci, Roh Kudus itu kan Roh Kudus, sekali lagi beda. Ngerti nggak maksudnya? Wanita, saya ulang-ulang, malas guys, saya ulang-ulang ya, ada bisa ngerti lah maksud saya ini, karena saya sudah saya omongin gitu kan. Yang paling kuno pun ada gitu. Jadi ibu ini ya, ini memang ciri-ciri mualaf ini Seperti kata-kata Tuhan, jadi Tuhan tuh udah cuma beda satu huruf aja. Tuhan nggak ada H, Tuhan ada H. Itu beda, tapi fatal gimana kan? Jadi sekali lagi, ini suatu hal yang berbahaya kalau kita teruskan. Nanti suci dibikin nggak bersih, dibikin kotor, dibikin apalah gitu kan? Itu nggak boleh begitu, itu nggak boleh. ciri-ciri mualaf ini seperti ini ya. Apalagi ini adalah nama nggak boleh diubah sekali lagi ya. Karena mungkin lah kita boleh mengatakan bahwa yang itu boleh diubah. Sekali nama itu adalah nggak boleh diubah, karena nama orang Anda ubah, ada aja yang ubah nama saya atau nama orang itu marah orang. Ada orang protes kan? Nama kamu siapa? Bodi, nggak Budi. Ada orang ngomong gitu kan? Bukan Bodi Pak, Budi. Itu berarti dia tuh nggak setuju nama diubah-ubah. Ada satu huruf aja bahkan mau diubah-ubah gitu. Jadi nama itu begitu penting guys. Satu hurufnya berubah itu orang sudah marah gitu. Ya kan, dia pengen nama orang itu ditulis dengan asli tanpa ada perbedaan satu huruf pun gitu kan. Ini perbedaan berapa huruf? Dari Roh Kudus jadi Rohul Kudus, Roh Kudus jadi Roh Suci. Masa nama orang nggak diganti gitu kan? Anak saya misalnya saya bikin nama misalnya anak saya namanya misalnya Suci Indrawati, tiba-tiba diganti jadi Kudus Indrawati, udah berubah gitu. Mana mau saya? Oh anak saya namanya Suci Indrawati bukan Kudus Indrawati gitu misalnya. Nama gitu penting guys, nggak bisa ubah nama Roh Kudus jadi Roh Suci, nggak bisa. Apalagi Roh Kudus nggak bisa. Roh Kudus ya Roh Kudus gitu. Itu saya kira berbahaya guys. Nama kok diubah gitu kan? Jadi nama saja mereka berani ubah, apalagi yang lain gitu kan. Ciri mualaf ini seperti ini ya. Sok-sok hebat, ngomongnya besar, padahal dia nggak tahu apa-apa. Oh itu wajar, bukan ngomong besar, fakta. Kita ngomong apa adanya dan sesuai logika. Justru ini tahu dia bukan nggak tahu apa-apa, tapi dia tahu sesuatu yang salah. Nah, kita jujur kita sampaikan. Ini tahu, tapi bukan tahu yang benar, tahu yang salah. Dia tahu banyak tahu, tapi salah semua gitu loh. Itu fakta. Dibandingkan mengatakan nggak tahu apa-apa, itu hoax gitu ya. Karena orang yang tahu nggak bisa dikatakan nggak tahu apa-apa. Tapi orang yang banyak tahu belum tentu tahunya benar. Jadi yang tepat lah, ibu ini banyak tahu. Kalau dia mau pakai maksakan juga ya, ibu ini banyak tahu tapi salah. Itu masih masuk akal. Tapi kalau nggak tahu apa-apa itu jelas hoax gitu. Melegasikan orang yang tahu menjadi nggak tahu. Tapi kalau orang tahu banyak tapi salah itu masih masuk akal, make sense itu kan. Karena keyakinan dia memang meyakini itu gitu loh. Tapi makanya saya katakan dia nggak bisa bedakan antara nggak tahu apa-apa dengan banyak tahu tapi salah, nggak bisa dibedakan guys. Apa tentang kekristenan. Kemudian dia pakai nuduh-nuduh James Riyadi. Jadi kata Roh Kudus ini atas pesanan donatur. Jadi dana yang digelontorkan ini untuk kemudian muncul nama Roh Kudus James Riyadi. Saya lihat-lihat
James Riyadi ini kan Gini ya, ibu ini mengatakan bahwa beliau itu James Riyadi itu adalah mengeluarkan dana. Dia nggak bilang itu adalah inisiatif dari James Riyadi dalam hal mengubah nama itu, tapi dananya itu loh, sehingga dana itu bisa memfasilitasi orang yang mengubah. Karena gitu loh ya, untuk membuat suatu buku itu perlu dana. Terjemahan itu proyek, ya, riset, proyek, terjemahan, bikinan, itu perlu dana. Nah, jadi orang yang mendonaturkan tuh berperan besar dalam pengubahan nama itu. Meskipun dia tidak menyampaikan ide itu berubah, enggak. Contoh, kayak kita misalnya kita membiayai genosida di Gaza, di Israel, di Palestina gitu kan, kita membiayai. Itu walaupun ide kita, itu termasuk kita andil dalam bagian di situ gitu loh. Itu maksud ibu itu. Jadi beliau itu adalah ada andil di situ gitu loh guys, dalam perubahan terjemahan itu gitu loh. Karena beliau berarti kan menyetujui itu. Karena beliau kan memberikan dana, misalnya donatur gitu. Nah makanya ini pelajaran bagi kita, hati-hati dalam berdonatur. Apakah yang ada donatur itu sudah benar atau tidak? Kalau saya pribadi, saya tidak mau mendonatur hal seperti itu, mengubah nama gitu kan, oknum, sok-sok. Kok Roh Kudus bisa diubah, atau Roh Suci? Tadi kan yang paling awal itu kan Roh Suci. Kok bisa Roh Suci itu diubah menjadi Roh Kudus atau Roh Kudus? Itu saya nggak mau menyumbang guys, karena bahaya sekali gitu kan. Itu saya mendanai, berarti saya tuh mendanai atau menyumbang mendonaturkan sesuatu yang salah gitu. ini kan pemilik grup Lipo kalau nggak salah ya. Orang ini kok bisa bawa-bawa nama Kalau nggak salah dia bilang. Ingat, ada sejarah panjang orang. Meskipun orang itu misalnya ada orang pemilik grup Lipo, dia punya masa lalu, punya sejarah. Jadi makanya saya sering dengar, saya sering nonton guys ya, sering baca sejarah, riset, baca gitu, nonton. Misalnya beberapa pemilik korporasi besar itu punya sejarah masa lalu. Dia pernah berperan di hal ini itu. Saya tahu guys, saya baca gitu. Kalau dia nggak tahu, bahkan dia bilang kalau nggak salah kan itu bosnya apa. Jadi masih ragu gitu. Kita nggak ragu lagi. Kita baca sejarahnya, karena siapapun orangnya dia punya masa lalu, dan masa lalu itu yang sedang disampaikan ibu itu, bahwa dia pernah menyumbang donatur bagi ini itu gitu loh. Anda tinggal cek sejarahnya betul apa tidak yang disampaikan ibu itu gitu kan, bukan mengatakan bahwa kok nggak salah kan dia adalah bos Lipo. Itu ada hubungannya. Yang ibu bicara bukan konteks dia sekarang sebagai bos Lipo atau apapun itu, tapi masa lalunya. Aneh. Jadi contoh ya. Misalnya kayak Soeharto tahun 98 yang sudah nggak presiden. Dia kan nggak presiden, itu mas sekarang tahun 98. Kalau masa lalunya gimana? Dia presiden. Nah, masa lalu lagi siapa dia? Tentara gitu. Jadi yang disampaikan itu adalah masa lalu. Anda harus cek masa lalunya, jangan cek masa sekarang. Masa dia hubungan dengan masa sekarang? Dia kan bos Lipo. Ya tengok dengan masa lalunya. Kalau masa sekarang mungkin ada hubungannya. Ya, ibu tuh kan sedang ngomong masa sekarang, ini masa lalu guys. Itu poinnya. Orang ini kok bisa bawa-bawa nama James Riyadi gitu loh ya. Apa hubungannya? Nggak ada. Kemudian yang lebih lucu lagi, ibu ini bilang bahwa ini loh, katanya dalam bahasa Aramaik itu ada nama Yesus atau Isa itu menjadi Isu Masihu. Kemudian bahasa Ibrani Masyiah. Kemudian dalam bahasa Arab itu Masihu. Hanya beda belakang U sama U. Ini asli. Kalau begini ini yang benar kata dia. Ya elah. Yang namanya Arab, Aramaik, Ibrani itu adalah bahasa satu rumpun semitik dari. Nah itu lebih dekat lagi, ya kan? Jadi apa ya? Ibaratnya satu rumpun tuh tepat gitu, ngerti nggak? Gini ya, Anda menyebut gini kan orang Arab, kita kan base kita Arab, gitu kan? Jadi ketika akan disampaikan dalam bahasa Arab, itu tentu pakai rumpun bahasa Arab, sehingga mau nggak mau, contoh misalnya kayak orang itu sebutnya dalam bahasa itu gitu, jadi tetap aslinya terjaga dalam bahasa Arab gitu, itu penting sekali. Mereka kan tidak. Yesus sudah dalam bahasa Yunani, jauh sekali dari rumpun itu. Jadi suatu yang serumpun itu lebih baik dibandingkan suatu yang di luar rumpun. Ngerti nggak logika bikinnya? Kayak Melayu, rumpun Melayu, Indonesia itu lebih dekat.
dibandingkan dengan Belanda misalnya. Jadi sekali lagi ya, serumpun itu penting gitu loh. Apalagi kita tuh menjaga keaslian bahasa Arab gitu. Ya, menjaga keaslian bahasa Arab gitu. Jadi itu penting sekali. Kita nggak lari ke Yunani, nggak lari ke. Kalau mereka tidak menjaga keaslian, mereka sebenarnya bahasa aslinya adalah bahasa Aramaik atau Ibrani yang serumpun dengan Arab. Minimal mereka tuh pakai rumpun Arab, serumpun. Ini luar rumpun guys. Jadi betapa jauhnya melenceng larinya gitu kan. Itu poinnya yang harus dipahami. Nenek moyang yang sama keturunannya. Jadi kalau kita tidak melenceng dari serumpun, mereka keluar rumpun guys, melencengnya itu masalahnya. Nenek moyang yang sama keturunannya Sem, anaknya Nuh. Ya pantas aja kalau bahasanya itu masih mirip-mirip. Sama kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu ya, meskipun beda itu ya masih mirip-mirip. Jadi kalau nama dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia tuh masih masuk akal. Tapi jauh kalau dijadikan nama bule, misalnya siapa misalnya? Misalnya kayak ya nama kita nama apa ya? Kayak nama Yosep, tiba-tiba di Joseph, nah, itu kan beda guys. Atau misalnya apa ya? Pokoknya nama-nama yang Indonesia itu jadi bule, itu aneh sekali gitu. Tapi kalau nama Jawa jadi nama Indonesia itu masih masuk akal, serumpun gitu kan. Jadi intinya adalah kok bisa nama orang itu jadi bule gitu. Lokal jadi bule itu kan beda. Kalau lokal di nasional itu masih mending. Masih ada bau-bau lokalnya. Ya, nama Jawa di nama Indonesia itu masih ada bau lokalnya. Tapi ini luar negeri, bule, nggak masuk akal guys. Jauh sekali lah melencengnya gitu kan, perubahan namanya. Ya masih paham lah ya, meskipun ada sedikit-sedikit yang miss gitu. Begitu sebaliknya, ya namanya aja satu rumpun. Ya elah, kini kok katanya malah cerdas mengguncang kekristenan. Justru ya ibu tuh menyampaikan kok bisa namanya itu jadi Yesus gitu loh. Yang jauh dari rumpunnya Timur Tengah, bahasa Semitik. Kok bisa namanya berubah jadi nama bule gitu loh. Yesus kan adalah nama Yunani. Karena semua akhiran us ya, Yesus, Vesuvius, Aurelius, Merkurius, Vesuvius, apa lagi ya, Julius. Itu nama-nama Romawi Yunani semua guys. Kok bisa nama beliau itu jadi bule gitu loh. Ya kan? Orang Timur Tengah namanya bule. Aneh sekali guys. Terjemahkan dalam bahasa apa dari nama bule. Aneh sekali gitu. Kayak nama Jenderal Sudirman jadi Jenderal apa misalnya gitu kan, aneh sekali guys, lagi berpikir gitu kan. Malah cerdas mengguncang kekristenan, mantan misionaris dan lain sebagainya. Justru dia tahu sejarah dan ibu ini tahu detail seperti itu penting sekali. Dia bisa bedakan antara suci dengan kudus, ya, rohul dengan roh, bisa bedakan dia. Yuli tidak mampu membedakan itu. Padahal itu hal ternyata sepele, padahal itu bukan sepele guys, besar itu efeknya gitu kan. Ini malah kelihatan bodohnya, bukan mengguncang kekristenan. Orang Kristen, lihat ibu ini ngomong seperti ini. Iya, orang Kristen yang mana dulu? Orang Kristen yang seperti Juli, ya, yang ngerti beda antara rohul, roh, beda antara roh suci yang roh kudus, nggak bisa dibedakan gitu. Itu bahaya guys, ya kan? Ini ngomong seperti ini, justru ngakak, guling-guling, sampai sakit perut, nggak ada. Tapi orang Kristen yang seperti mualaf, itu kan sadar, oh ternyata begini rupanya. Ternyata manisnya kurma tuh nggak sama manisnya gula. Sama-sama manis gitu loh. Orang klaim kan, oh kurma adalah manis. Oh manisnya mungkin seperti gula ini. No, ini kurma, kamu coba sendiri. Itu baru benar. Kalau mereka, oh manisnya kayak apa ya? Nanti bilang lagi, oh enggak, bukan kayak gula deh, mungkin kayak jambu. No, bukan gitu caranya. Ambil kurma kasih, nih manisnya seperti itu. Itu Islam. Apa arti terjemahannya? Nih, ada terjemahan sendiri. Anda nggak yakin itu terjemahannya? Ini saya kasih Qurannya. Kamu terjemahkan sendiri. Itu Islam. Kalau mereka gimana? Kamu yakin terjemahan itu adalah apa? Tuhan. Ini Alkitab aslinya. Terjemahan sendiri. Mereka bisa begitu. Mereka kasih, nih terjemahannya. Loh, saya udah dikasih terjemahan, kok kasih terjemahan lagi? Nggak nyambung guys. Ketika orang menuntut terjemahan itu pengen kebenaran, kasih aslinya. Yuk nggak percaya terjemahan itu situ, ini aslinya. Kita bisa kasih, mereka tidak bisa kasih. Yuk nggak percaya terjemahannya, ini terjemahan lagi yang lainnya. Loh, ini kok terjemahan ke terjemahan lagi? Ini juga terjemahan loh, sama saja gitu kan? Kita mau yang aslinya, itu nggak mereka punya. Ya, rasanya seperti apa? Manis seperti apa? Oh, manis seperti gula. Kamu nggak percaya seperti gula ya?
Ini nggak percaya saya, mana? Ini terjemahan lain nih. Katanya manisnya seperti jambu. Saya mau ke rumahnya, gitu logikanya guys. Dikasih ke rumahnya, puas dia. Oh gini manisnya, rupanya manisnya nggak seperti jambu, nggak seperti gula. Selesai perkara. Ada aslinya, kasihan itu penting. Itu tidak mereka punya, kita punya. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.